Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Wulia Ramadhani. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjabarkan definisi dari angka dan bilangan. Yang pertama, definisi angka. Angka adalah suatu tanda atau lambang yang digunakan untuk melambangkan suatu bilangan. Contohnya, bilangan 5 dapat dilambangkan menggunakan angka Hindu-Arab 5 atau sistem angka berbasis 10. 101 yaitu sistem angka binar atau kode binar, maupun menggunakan angka Romawi Fi, lambang 5, 1, 10, dan Fi yang digunakan untuk melambangkan bilangan disebut angka. Selanjutnya ada definisi dari bilangan. Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan dalam pencacahan dan pengukuran. Simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambang bilangan. Numeralia atau kata bilangan yaitu kata yang digunakan untuk menyatakan jumlah orang, benda, binatang, dan lainnya. Kata bilangan terbagi menjadi 2, yaitu kata bilangan tentu, yaitu takrif, dan bilangan tak tentu, yaitu tidak takrif. Selain itu, terdapat kata bantu bilangan yang juga sudah umum digunakan. Kata bilangan takrif diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu bilangan utama dan kata bilangan tingkat. Jenis-jenis kata bilangan dan contohnya adalah yang pertama, saya akan memberikan contoh mengenai kata bilangan tentu atau takrif. Kata bilangan tentu merupakan kata bilangan yang menyatakan jumlah. Kata bilangan tentu dibagi menjadi 2, yaitu kata bilangan utama dan kata bilangan tingkat. Yang pertama, saya akan menjelaskan kata bilangan utama. Kata bilangan utama yaitu kata bilangan yang menyatakan jumlah angka. Kata bilangan utama dibagi lagi menjadi 3, yaitu kata bilangan penuh, kata bilangan pencacahan, dan kata bilangan gugus atau pengelompokan bilangan. Yang pertama yaitu ada kata bilangan penuh. Kata bilangan penuh adalah kata bilangan utama yang dapat berdiri sendiri tanpa tambahan kata lain. Contohnya adalah angka 1, 2, 3, 4, 5. Ada 20.000, 1 miliar, 5 triliun, 8 jam, 3 biji, 8 buah, 10 kg, 4 detik, dan lain sebagainya. Kata bilangan penuh dapat dihubungkan langsung dengan kata satuan untuk waktu, uang, ukuran, berat, isi, dan lainnya. Contoh dalam kalimat adalah 1 atau 2 orang wajib mewakili kelas dalam perlombaan lompat karung dalam rangka perayaan 17 Agustus. Lalu selanjutnya ada kata bilangan pecahan. Kata bilangan pecahan adalah kata bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut dan ditambahkan partikel per. Contoh, 1/2 sama dengan setengah atau separuh, 3/4 sama dengan 3/4, dan 1/4. Kata bilangan pecahan menyatakan pembagian dari bilangan yang utuh. Contoh dalam kalimatnya yaitu Leli membeli setengah kilogram gula di toko. Nah, yang selanjutnya ada bilangan pada awal kalimat. Bilangan pada awal kalimat dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu bilangan pada awal kalimat ditulis menggunakan huruf. Contohnya adalah 56 pegawai mendapatkan kompensasi dari perusahaan. Contoh yang kedua yaitu 4 orang dari daerah A ditangkap saat mengedarkan narkoba. Catatan,
catatan penting yang harus dihindari ketika menulis huruf di dalam kalimat tersebut itu tidak boleh digantikan menggunakan angka, melainkan ditulis dengan huruf seperti 4 orang, 4 EMPAT, tidak boleh diganti menggunakan huruf. Yang kedua yaitu apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, susunan kalimatnya diubah menjadi pekerja gudang mengirim 400 barang lewat jalur penerbangan. 400 itu kan lebih kalimatnya ya, 400 lebih dari satu kata, jadi itu dapat ditulis menggunakan angka. Contoh selanjutnya yaitu lemari biru dapat menyimpan 10 potong pakaian. Seperti itu. Yang ketiga, angka yang menunjukkan bilangan besar. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis baik dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Contohnya, Roni mendapatkan beasiswa 250 juta rupiah untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang kuliah di Australia. Contoh yang lain, perbaikan fasilitas kota itu menerima sumbangan sebanyak 20 miliar rupiah dari pemerintah setempat. Yang keempat, angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta nilai uang. Untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, contohnya 0,9 cm, 3 kg, dan 4 hektar. Sedangkan untuk menyatakan nilai uang, contohnya 5.000 rupiah. Jadi di sini seringkali terjadi kesalahan dalam penulisan nilai uang rupiah. Jadi, penulisan nilai mata uang rupiah yang benar adalah Rp5.000,00. Tulisan yang tepat sebelum 2 digit terakhir disisipkan tanda koma, bukan tanda titik. Yang kelima, angka dipakai untuk menomori alamat. Angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Contoh penulisannya adalah sebagai berikut. Jalan Tanah Abang 2 nomor 15 atau Jalan Tanah Abang 2 _15. Dan contoh yang lain, Hotel Merpati kamar 169. Di sini ada satu contoh soal. Berikut ini adalah kalimat yang menerapkan kaidah penulisan angka yang tidak tepat adalah A. 2 kelompok bersenjata itu terlibat tawuran di kawasan Simpang 5. B. Sekretaris baruku membeli sebuah rumah yang dibangun sekitar tahun 2000-an. C. 1/4 dari penghasilan perusahaanku akan disumbangkan untuk Yayasan Ginjal Indonesia. Dan D. 13 rumah yang rusak parah akibat terjangan banjir bandang akan direnovasi oleh pemerintah daerah. Ya, jawabannya adalah A. Kenapa? Karena bilangan ditulis sebagai nama geografis ditulis dengan huruf seperti Simpang 5. Jadi penulisan yang benar adalah Simpang 5 menggunakan huruf. Tentang penomoran dalam karangan. Bagi yang pernah menulis tentu hafal dengan aspek ini. Penting untuk mengetahui cara penulisan angka untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci, khususnya dalam kutipan-kutipan. Misalnya, bab 10, pasal 5, halaman 252, surah Yasin ayat 9, surah Markus 16 ayat 15-16. Tentang penulisan bilangan dengan huruf. Sehubungan dengan tata cara penulisan bilangan dengan huruf, ada yang harus diperhatikan. Penulisan bilangan dengan huruf harus memperhatikan bentuk awal bilangan tersebut. Bilangan utuh misalnya 12, 30, 5.000. Bilangan pecahan misalnya setengah, 1/16, 3/4, 2/10, 3/2/3, 1%, 1/mil. Catatan, pada penulisan bilangan pecahan dengan mesin TIK, spasi digunakan di antara bilangan utuh dan bilangan pecahan. Tanda hubung dapat digunakan dalam penulisan lambang bilangan dengan huruf yang dapat menimbulkan salah pengertian. Misalnya 20, 2/3, 22/30, 25/17, 152/3, 152/3. Penulisan bilangan tingkat. Bilangan tingkat ini menunjukkan kronologi, kejadian, ataupun urutan. Penulisan bilangan tingkat ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah menggunakan angka Romawi,
Yang kedua adalah dengan tanda hubung ke, strip, dan angka atau dirangkai jika angka dinyatakan dengan kata. Contohnya, abad ke-20 menggunakan angka Romawi kapital XX, dan yang kedua adalah abad ke, strip 20 menggunakan angka, dan yang ketiga adalah abad ke-20 dengan seluruhnya menggunakan huruf. 9. Penulisan angka yang mendapat akhiran an. Penulisan akhiran an ini mengatur tentang rentang, jangka, ataupun jenis dari angka yang disebutkan. Penulisan lambang bilangan yang mendapat akhiran an ini ditulis dengan tanda hubung antara angka dan strip an atau dirangkai jika angka dinyatakan dengan kata. Contohnya, 5 lembar uang seribuan, 1000 menggunakan angka strip an, lalu tahun 1950-an, dan yang ketiga adalah uang 5 ribuan. Penulisan yang benar adalah menggunakan tanda strip, sedangkan penulisan yang salah adalah tanpa menggunakan strip. Kita lanjut ke nomor 10, yaitu penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Kenapa kita harus menulis angka dan huruf sekaligus di dalam perundang-undangan, akta, dan kwitansi? Seperti yang kita ketahui bahwa kwitansi ini termasuk ke dalam dokumen resmi. Kwitansi ini memiliki kekuatan sebagai bukti adanya nominal yang berpindah. Nah, karena memiliki kekuatan bukti adanya sejumlah uang yang berpindah dari pembayar ke penerima, tujuan dari penulisan ini dilakukan supaya meminimalisasi adanya kesalahan membaca angka dan juga kecurangan tertentu. Misalnya bisa ditambahkan 1 atau 2 digit di depan atau di belakang angka yang berakibat mengubah besaran nominal angka tersebut. Jadi kita harus menuliskan nominal itu dalam bentuk kata-kata juga. Hal ini pun diatur dalam instansi pemerintah. Penulisan kwitansi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5 Tahun 2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Di sana terdapat petunjuk pengisian, yaitu wajib untuk mengisi jumlah uang dengan angka dilanjutkan dengan mengisi angka menggunakan huruf. Penulisan huruf untuk nominal transaksi dalam dokumen kwitansi ini sudah mulai berlaku sejak zaman Hindia Belanda lewat HIR yang merupakan hukum acara persidangan perkara perdata maupun pidana dalam Startblad nomor 16 tahun 1848. Nah, karena kwitansi ini bisa digunakan sebagai bukti yang sah di pengadilan dan juga memiliki kekuatan hukum yang kuat, maka penulisan di atas kertas, penulisan kwitansi penulisan angka di atas kertas ini harus ditulis secara jelas. Begitu pula dengan di peraturan perundang-undangan, karena di sana juga tertera nominal untuk misalnya seperti denda. Contohnya akan saya bacakan. Setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Ditulis pula dalam angka dan huruf. Lanjut ke nomor 11, yaitu penulisan bilangan dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf. Sebenarnya penulisan bilangan ini tidak harus dilakukan dalam teks kecuali dokumen resmi seperti yang tadi disebutkan, tetapi jika ingin maka penulisannya harus secara tepat. Contohnya, dia membeli uang dolar Amerika Serikat sebanyak 5.000 dolar. Nah, penulisan angka diikuti huruf ini dengan catatan angka Romawi tidak digunakan untuk menyatakan jumlah. Angka Romawi digunakan untuk menyatakan penomoran bab dalam terbitan atau produk perundang-undangan dan nomor jalan. Terakhir adalah bilangan yang digunakan dalam unsur nama geografi. Sebelum saya membahasnya, saya akan memberikan satu soal untuk kalian jawab. Manakah kiranya penulisan bilangan dalam unsur nama geografi yang salah?
Ya, yang salah adalah pilihan E ya, 3 dalam angka Romawi koto. Angka Romawi tidak bisa digunakan atau tidak tepat digunakan sehingga penulisannya harus memakai huruf. Bilangan ini harus digunakan memakai huruf. Jadi tigo koto. Contoh lainnya adalah kambing 7 yang ditulis dalam angka Romawi ditulis tanpa spasi menjadi kambing 7, dan juga 4 dalam angka Romawi, 4 angkat candung ini kalau ditulis sebagai huruf menjadi ampek angkek candung. Nah, sisanya ini merupakan contoh dari penulisan bilangan yang ditulis dalam unsur nama geografi. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila masih ada beberapa kesalahan. Semoga bisa dimaklumi. Kami dari kelompok 2 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.